Jadi kalau ada sedang pengajian Pak Bu, dia baca Quran itu. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda, anak-anak kami, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Judul santapan rohani Ramadan kita malam hari ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita manusia menjadi makhluk terbaik dari seluruh makhluk diciptakan oleh Allah. Itu disebabkan karena keilmuan yang dimiliki oleh manusia. Dari mana itu bisa disimpulkan Bapak sekalian? Bisa disimpulkan dari sejumlah ayat Al-Quran. Misalnya mulai nanti dari ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' dan seterusnya. Itu 4 ayat itu Pak Bu. Itu cerita tentang protes malaikat, akankah Allah menjadikan makhluk yang akan merusak di permukaan bumi Allah. Maka kemudian malaikat membanggakan dirinya, kami selalu bertasbih, kami selalu memuji engkau, kami selalu mensucikan diri engkau. Diujilah oleh Allah kompetensinya, mana yang lebih layak untuk menjadi khalifah. Apa yang diuji kompetensinya itu Pak Bu? Dari sisi keilmuan. Rupanya malaikat Bapak sekalian, dia punya ilmu berdasarkan apa yang diamati olehnya, apa yang dilihat. Tetapi manusia, dia memiliki ilmu bukan sekedar apa yang dia lihat, tapi apa yang dia lihat itu bisa dia kembangkan ilmunya. Contohnya Pak Bu, kalau ibaratnya ini bangunan, dari mana manusia bisa membangun seperti ini? Karena ada akal, lalu ada ilmu. Dia cari pasir, lalu kemudian dia buat, manusia itu mencari bagian dari struktur permukaan bumi ini yang punya daya lengket tinggi, jadilah kemudian semen. Semen tadi dipadu dengan pasir, lalu mereka buat pula batu, ada batu bata, ada kerikil dan sebagainya, lalu kemudian diaduk olehnya, jadilah bangunan. Kalaulah bukan karena manusia yang diberikan keistimewaan itu, tidak akan terjadi yang seperti ini. Maka sekalian, manusia itu hebat disebabkan karena berilmu. Tetapi ketika manusia tidak menggunakan potensi ini, diberikan alat tangkap informasi oleh Allah, ada mata yang punya daya lihat. Dari penglihatan ini 100% pengetahuan kita, 75% itu diperoleh dari mata. Lalu kemudian ada telinga diberikan oleh Allah daya dengar, ada hidung diberikan oleh Allah daya penciuman, ada lidah diberikan oleh Allah daya kecap. Totalitas dari alat tangkap informasi tersebut, seluruh informasi dan pengetahuan ditransformasikan ke otak. Otak diberikan oleh Allah 2 daya. Pertama adalah daya ingat, yang kedua adalah daya analisa. Dari semua yang diolah tersebut, lalu kemudian ditransformasi ke hati. Ketika ditransformasi ke hati, kalau hatinya bermasalah Pak Bu, ilmu yang benar tadi, ilmu yang baik tadi itu bisa menjadi melahirkan kekotoran dan bisa melahirkan perbuatan yang buruk. Nah, maka oleh sebab itu sekalian, satu di antara yang menentukan diri manusia itu menjadi mulia adalah ilmu. Menjadi keharusan bagi diri kita untuk mencari ilmu. Itu sebabnya wahyu pertama turun itu perintahnya adalah mencari ilmu. Iqra, bacalah. Hebatnya dalam ayat itu Pak Bu, tidak ada disebutkan apa yang dibaca tersebut. Tidak disebutkan di situ membaca buku, membaca tulisan-tulisan. Ya kalau itu yang diperintahkan pada Nabi Muhammad sudah jelas tak pandai baca tulis.
Seakan diingatkan oleh Allah, hai manusia, kalian jangan terpaku dengan apa yang tertulis. Banyak sumber-sumber dan potensi-potensi ilmu itu yang belum tertulis oleh manusia. Maka kalau kita gunakan teori black holes, Pak Bu, ada nama teori black holes. Itu disebutkan, kalaulah dikumpulkan teori-teori ilmu yang telah dilahirkan oleh manusia, itu ternyata sekalian baru bisa mengetahui 3% dari alam raya ini. 97% belum diketahui atau jangan-jangan terabaikan, Pak Bu, padahal sumber ilmu itu, tetapi masih terbengkalaikan, masih terabaikan. Maka kadangkala, Pak Bu, ada orang yang sekolahnya tidak tinggi, jangan-jangan SD tak tamat, Bapak sekalian, tapi ma'rifatullahnya luar biasa bagus, tetapi penghayatan terhadap alam raya ini bagus, sehingga akhirnya membawa dampak baik bagi karakter dan perangainya. Pagi-pagi ditengoknya ayam, Pak Bu, ayam pagi-pagi lah mengokeh, lalu kemudian dia pergi makan anak dia. Tiba manusia jam 8 pagi ngopi baru. Codik mana sebetulnya cari rezeki itu, Pak Bu? Codik ayam atau codik manusia? Gimana, Pak Bu? Tak ada berani ini berbuka tadi, Pak Bu. Kok loyo? Dilihatnya unggas-unggas, Pak Bu, dilihatnya unggas-unggas, lalu kemudian dia dapat pelajaran, ditengoknya itik. Itik ini kalau ibaratnya berkeluarga, ini tidak baik ilmu itik ini. Kenapa begitu? Begitu mereka selesai kawin, telur di mana bertelur, berserak-serak saja. Yang mengemas telur tadi siapa? Tidak jarang yang mengeramkannya itu adalah ayam. Jadi kalau ada keluarga itik, itulah berserak-serak anak itu, Pak Bu. Tidak perlu sekolah tinggi dapat pelajaran dia. Maka jangan jadi apa itik, jangan jadi emak itik. Ditengoknya ayam, Pak Bu, ayam jantan tadi, Pak Bu, asik menggoda-goda ayam betina aja kalau jawab, Pak Bu. Kawin lo sekali, Pak Bu. Habis kau selagi ancak aja ayam betina tu alih setianya, Pak Bu. Tapi begitu ayam betina tersebut sudah mengeram, Pak Bu, sudah mengeram, badannya pun sudah kumal, sudah pula banyak kemudian apa namanya dia ayam tu, Pak Bu, kotoran-kotoran bakteri-bakteri lah. Yang ayam jantan tadi, Pak Bu, dicari lo ayam betina dia. Yang mengeramkan anaknya siapa? Indo ayam tadi, ayam betina. Yang menetaskan siapa? Yang ngasih makan siapa? Yang besarkan siapa? Itu kalau di sekolah kan dapat tahu kan untuk, Pak Bu. Tetapi orang ini dapat pelajaran, oh tidak boleh awak jadi apa ayam dah. Kalau apa ayam dia kemudian hanya sampai hamil saja, setelah itu dikemas oleh istrinya semuanya. Hanya asyik melagak-melagakkan kemari, ya, Pak Bu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di dalam Al-Quran dan Sunnah, Bapak sekalian, dianjurkan kepada kita untuk mencari ilmu. Bahkan dalam ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat. Siapa yang diangkat derajatnya adalah pertama orang yang beriman. Yang kedua, walaupun dia tak beriman tapi berilmu, derajatnya tetap diangkat, tapi di dunia. Tengok Jepang tu, Pak Bu. Kenapa Jepang itu maju? Karena orang Jepang tu, Pak Bu, kemampuan membacanya dalam satu hari rata-rata 125 halaman. Orang Indonesia kemampuan membacanya sehari-hari kalau dirata-ratakan, Pak Bu, 9 halaman. Jadi kalau kita nak bertanding pula dengan Jepang, Pak Bu, anda terlawan tu, Pak Bu. 9 halaman orang baca seharinya. Kok lain loyo? Ramadan nyanyian loyo ya, Pak Bu. Ndak ada baca-baca. Mendengar pengajian tidur pula dia.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tetapi ada yang lebih tinggi derajatnya diangkat oleh Allah. Siapa mereka tersebut? Mereka yang punya keimanan dan mereka yang punya ilmu. Sebab ilmu itu Pak Bu, ada yang dia didapat tidak melalui proses usaha, tetapi dengan keimanan. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi ilmu itu ada dua Pak Bu. Pertama adalah ilmu kasabi, ilmu yang diusahakan. Siapa yang belajar, siapa yang membaca, siapa yang banyak mendengar, insya Allah dapat dia. Oh mau doktor dia, rajin sekolah, selesai itu. Profesor bisa dikejar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ilmu laduni itu adalah ilmu dari sisi Allah. Mereka yang rajin membaca, mereka yang mau mendengar, tetapi kemudian ibadahnya bagus, akhlaknya mulia Bapak sekalian, insyaallah ada ilmu yang mungkin tak diperoleh lewat jenjang pendidikan dan usaha. Contoh Pak Bu, Umar bin Khattab, dia posisinya di Madinah. Lalu kemudian terjadi peperangan di daerah Syria. Di daerah Syria Pak Bu, ketika itu belum ada lagi yang namanya satelit, tidak ada Pak Bu, handphone tidak ada. Tetapi Umar bin Khattab bisa mengendalikan pasukannya agar kemudian menang menghadapi tentara Romawi Bu sekalian yang ada di Syria tersebut, di negeri Syam tersebut, dari Madinah. Ilmu apa namanya Pak Bu? Ilmu laduni. Dan itu diperoleh melalui proses keimanan ketakwaan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al akhirah fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia harus berilmu, siapa yang ingin sukses akhirat harus berilmu. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat harus berilmu. Imam Syafi'i itu Pak Bu 7 tahun sudah hafal Quran. Umur hidupnya hanya 55 tahun, tapi orangnya masih hidup sampai sekarang. Disebabkan karena apa? Ilmu yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Satu waktu Pak Bu, dia tidur di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menyangka Imam Syafi'i ini memang tidur. Begitu pagi hari diajaklah Imam Syafi'i ini ke masjid oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah satu malam di kamar Pak Bu, pagi hari Imam Ahmad kan menyangka ini Imam Syafi'i tidur. Diajak ke masjid Pak Bu. Sampai di masjid Imam Syafi'i langsung sholat, tidak berwuduk. Imam Ahmad merasa heran, bukankah dia ini sudah tidur, kok bangun tidur tidak berwuduk langsung sholat. Pagi hari Pak Bu, di waktu duha, lalu Imam Ahmad bertanya, wahai guru katanya. Jadi Imam Syafi'i ini bagi Imam Ahmad adalah guru sekaligus teman diskusi. Setahu saya engkau tadi malam kan di kamar, semalaman tentu engkau tidur. Apa ada pendapat fikih mengatakan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhu? Jawab Imam Syafi'i, keluar dia, saya ingin memperbarui wudhu. Nah kalau memperbarui wudhu Pak Bu, berarti wudhunya tidak batal. Lalu apa saja kerjanya semalaman tersebut Pak Bu? Merenungkan dan menggali, mencari ilmu dari Al-Quran yang sejak 7 tahun sudah hafal olehnya, 500.000 hadis hafal olehnya, dari ba'da isya sampai terbitnya fajar waktu subuh masuk, dia sudah bisa menyimpulkan 70 kesimpulan fikih. Jadi umurnya pendek Pak Bu, tapi karyanya banyak. Kitab Al-Um itu jadi standar untuk kitab fikih mazhab Syafi'i. Usul fikihnya ada kitab Ar-Risalah, belum lagi kitab-kitab hadisnya Bapak sekalian. Jadi jangan memahami hadis itu hanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Imam Syafi'i juga punya kitab hadis. Kitab Al-Um itu kitab fikih dibahas dengan pendekatan hadis.
Nah, kalaulah seperti itu ulama-ulama tempo dulu Pak Bu, sampai akhirnya 500 tahun Islam menguasai dunia dengan pusat peradabannya di Baghdad. Seiring sejalan dengan itu 750 tahun Islam menguasai peradaban dunia. Pusat peradabannya itu adalah di Cordoba dan Andalusia, Spanyol sekarang itu Pak Bu. Dengan apa? Dengan ulama-ulama yang hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis, tapi dia ahli matematika, ahli kedokteran seperti Ibnu Sina itu Pak Bu. Ibnu Sina itu hafal Quran sejak usia 5 tahun. Dia ahli fikih, ahli tafsir, tapi ahli kedokteran. Dokter pertama di dunia yang mengajarkan ilmu bedah modern itu Ibnu Sina. Dia seorang filosof. Bapak Ibu sekalian, nah oleh sebab itu Bapak Ibu, apalagi kita yang sudah berumur, jangan sia-siakan waktu. Banyak ilmu mungkin yang belum kita kuasai Pak Bu. Kuasai misalnya kalau soal ibadah saja, kuasai dengan tuntas bagaimana ilmu tentang berwudu, toharoh, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa. Ini contoh puasa Pak Bu. Misalnya niat itu sekali dalam sebulan atau tiap malam Pak Bu? Tiap malam. Jadi kalau kemarin-kemarin tidak ada berniat tiap malam Bapak sekalian, kalau dalam pandang mazhab Syafi'i batal puasanya. Cuman karena kemarin-kemarin tidak tahu, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah tahu, karena ada hadisnya, man lam yubayyitu siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak mempertegas niatnya malam tersebut sampai terakhir waktunya adalah sebelum terbit fajar, kalau dia puasa, puasanya itu dianggap tidak ada. Terus langsung menyampaikan itu Pak Bu. Itu makanya dalam pandangan mazhab Syafi'i setiap malam kita berniat. Maka imam atau Bilal itu sebelum bubar dari masjid, sebelum selesai salat, sebelum pulang selesai salat tarawih dan witir, minimal ingatkan seluruh jamaah. Bapak Ibu ingatkan pula keluarga ketika samtat sahur. Minimal sebelum imsak ingatkan, pasang niat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai penutup saya bacakan satu hadis Pak Bu tentang keutamaan orang menuntut ilmu. Mulai dari sekarang Pak Bu, milikilah buku, hadirlah dalam majelis ilmu dan lain sebagainya. Nanti kalau kita ditanya di akhirat, insyaallah lepas kita Pak Bu, karena kita sudah berusaha mencari ilmu. Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan bagi dirinya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ala talabil ilmi ridhan bima yasna. Sesungguhnya orang-orang yang mencari ilmu agar kemudian dia berilmu, ketika dia duduk menghadiri majelis ilmu, ketika dia duduk membaca buku, ketika dia mencari ilmu tersebut, malaikat hadir bersamanya mengembangkan sayap-sayapnya sepanjang mencari ilmu itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitana fil ma'. Orang yang duduk di majelis ilmu agar kemudian dia menjadi seorang alim, orang yang berilmu, sepanjang dia sabar duduk di majelis ilmu tersebut, seluruh makhluk Allah yang di langit, yang di bumi, sampai ikan yang ada di air, seluruhnya berdoa agar dosa-dosa orang itu digugurkan oleh Allah. Wa fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Perbandingan, perumpamaan orang yang menyibukkan diri dengan ilmu agar menjadi alim dengan orang yang menyibukkan diri dengan ibadah. Ini contoh, mohon maaf nih Pak Bu, saya karena tidak nampak Bapak Ibu nih. Saya mulai pengajian jam 8:13. Lalu ada kemudian jamaah tak mau dengar pengajian, baca Quran dia Pak Bu. Selesai olehnya 1 juz. Saya
Saya mengaji, dia selesai 1 juz. Kan cepat bacaan tu babu, 20 menit selesai. Tetapi yang baca Quran ini bagaikan bintang-bintang, kata Rasul. Bintang walaupun banyak hanya menerangi dirinya saja. Tetapi Bapak Ibu yang mau mendengarkan ilmu dari ustaz-ustaznya, penceramah-penceramahnya, bagaikan bulan purnama. Bulan purnama walaupun satu tapi menerangi semua. Jadi kalau ada sedang pengajian Pak Bu, dia baca Quran, itu salah dalam skala prioritas ibadah. Dia tinggalkan ibadah besar, dia ambil ibadah kecil. Bukan berarti menyepelekan baca Quran Pak Bu. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak pada tempatnya seperti itu. Nanti selesai itu nak baca Quran lah. Nanti di rumah baca Quran. Ini ustaz ceramah dia baca Quran juga. Bapak Ibu sekalian, saya karena tidak nampak ni maka saya sebut. Tapi kalau nampak saya segan juga tadi. Tapi kalau ada yang menyondok-nyondok baca Qurannya terasa mulai kini jadi buat-buat. Dan ibu bau salah tu bau. Dia baca sampai 1 juz. Tidak usahlah 1 halaman, bau 1 juz dia baca, tapi dia bintang. Yang mendengarkan ilmu bulan. Hadis itu ditutup dengan wa innal ulama warasatul anbiya wa innamal anbiya lam yurisu dinara wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak atau harta kekayaan. Para nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut berarti dia mengambil bagian yang banyak. Orang yang dia sesaat saja memikirkan tentang ilmu, itu keutamaannya lebih tinggi daripada orang solat 1 malam suntuk. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang yang cinta dengan ilmu. Bapak Ibu sekolahkanlah anak tinggi-tinggi, biarlah kita tak punya harta banyak, yang penting ilmu anak kita luas. InsyaAllah Bapak Ibu bahagia. Bapak Ibu berusahalah dengan keras untuk mencari ilmu, sehingga nanti karena kita sudah berusaha, andaikan ada juga yang belum tahu kita, maka mudah-mudahan kita sudah dimaafkan oleh Allah. Anak-anak kami yang usianya masih 25 tahun ke bawah, otak kalian itu 80% daya ingat. Itu makanya anak di bawah 25 tahun kerjanya adalah menghafal. Kalau teori ilmunya sudah banyak, 25 tahun ke atas dia tinggal menganalisa. Karena kalau sudah 25 tahun ke atas Pak Bu, otak kita itu sudah terbalik keadaannya. 20% daya ingat, 80% daya analisa. Kalau dari kecil tidak ada stok ilmunya Pak Bu, ketika dia dewasa apa yang mau dianalisanya? Tidak ada stok ilmunya. Itu sebabnya anak-anak kami jangan dianggap jadi beban. Oh belajar. Memang masanya belajar, menghafal. Memang masanya menghafal. InsyaAllah orang yang bergelut dengan belajar, membaca dan menghafal tidak akan pikun di masa tuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.